Shalom Energize People. Shalom. Kita lagi berdiri dulu ya semuanya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat waktu yang kami masih punya. Terima kasih Tuhan buat nafas yang masih Tuhan beri pada pagi hari ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur kami masih punya waktu untuk bertobat. Kami masih punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan melawat setiap hati yang rindu bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Nya juga akan menguatkan kita semua, akan memberikan pengharapan baru. Kami percaya saat kami pulang, kami dapat harapan baru, kekuatan baru. Pertolongan Tuhan pasti ada dalam hidup kami. Pasti ada masa depan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Come on.
Kami semua rindu Tuhan. Kami semua rindu Tuhan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau terus bersama Tuhan. Kami mau bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan. Terus berkarya di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Dan semuanya siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, katakan amin. Oh,
kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terus beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Roh Kudus terus beracara di tengah-tengah kami. Terus mengalir ya Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Kau menyatakan diri-Mu lewat perkataan-perkataan hamba. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua.
sebagai Tuhan lalu membuang diri dalam pelarian, maka itu sudah final? Tentu saja tidak. Alkitab mengajarkan kita untuk dapat menyelaraskan hidup semakin serupa dengan Kristus. Dia adalah teladan terbaik bagi orang percaya untuk bagaimana kita hidup suci, hidup berdampak, hidup menjadi berkat, dan hidup setia kepada Tuhan sampai akhir. Bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Tuhan semesta alam yang memimpin dan memampukan kita. Kita telah dipilih untuk hidup berbarengan dengan panggilan itu, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kita dan melalui kita. Lalu bagaimana kita dapat menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan tersebut? Apakah kita harus masuk dalam segala proses yang telah Allah persiapkan? Apakah kita perlu bergabung dalam komunitas orang percaya untuk dapat mewujudkannya? Marilah kita bersama merespon anugerah Allah dengan membuka diri pada tuntunan Alkitab dengan gigih dan tekun menjalani latih rohani agar dapat menghadapi dunia dan mengalahkan godaan kuasa kegelapan dengan penuh keyakinan di dalam Kristus. Kayak di pelabuhan ya, kayak wow, lagi mau tiba gitu ya, kayak suaranya kayak gitu. Wow, semoga saya bisa berlabuh dengan firman ini. Shalom semuanya, selamat pagi. Oke, saya senang sekali bisa hadir. Saya serasa muda banget di sini. Namanya aja bikin energize. Semoga kalian semua energize ya hari ini ya. Oke, nah sebelum saya memperkenalkan diri, cerita dan berkhotbah, saya buka dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk hari yang indah, untuk kami bisa merayakan 77 tahun gereja ini, untuk campur tangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Mungkin kami belum mengerti kadang-kadang bahwa Engkau peduli pada kami Tuhan. Mungkin serasa kami sendiri atau kami berjuang dalam hal-hal yang kami rasanya sepi dan tidak ada yang mengerti kami. Tapi kami percaya penuh Tuhan, Engkau peduli, Engkau mengerti kami, Engkau punya rencana indah bagi kami, dan kami mau percaya kebenaran di atas perasaan kami sendiri. Pada pagi hari ini Tuhan, selain kami merayakan gereja ini, kami juga merayakan Tuhan sejarah bagaimana Engkau memberikan orang-orang yang memimpin gereja ini untuk mereka meluangkan waktu mereka, energi mereka, kehidupan mereka untuk berbagi dan membantu kami semua untuk bisa kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dari kami tempat ini, biarlah apa yang mereka telah perjuangkan akan kami perjuangan juga untuk generasi berikutnya juga Tuhan. Pakai kami Tuhan yang masih muda di sini untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah kami punya pertemanan yang sehat, pertemanan yang membangun, pertemanan yang membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua masalah kami, solusi akan memberikan melalui pimpinan Roh Kudus. Kami mau fokus kepada apa yang Tuhan mau bagi kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah hati kami dan pikiran kami tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, nama saya Tristy Trinita. Saya orang tinggal di Bali. Saya kerja di gereja Bali namanya. Terus saya dulu, I don't know, some of you mungkin masih kecil gitu ya, tapi kayak mungkin 5 years ago, 5 tahun lalu, saya pernah khotbah di sini. Dan saya senang sekali untuk bisa kembali ke gereja Anda di bulan tahunnya lagi lebih spesial lagi. Tadi ada kue bagus banget ya. Saya bilang, itu dipotongnya kapan? Ternyata itu dummy, isinya nggak ada. Semoga kita nggak kayak gitu ya. Tapi ya semoga kita juga bisa. Mungkin kue juga nggak bagus ya, bahaya banyak gulanya. Hari ini saya ingin bicara tentang pertemanan. Nah, ini pertemanan ini hal yang sangat kita perlukan. Kadang bikin kita sebel, kadang kita sangat merindukan pertemanan yang sehat yang baik. Ternyata pertemanan itu adalah sebuah kasih karunia. Karena nggak setiap orang punya teman-teman yang baik loh. Saya punya teman yang satu geng itu semua saling gosipin, saling menyebalkan, tapi mereka tetap bertahan. Saya bilang, kenapa gak ada teman? Malas ganti, udah nyaman gitu. Tapi padahal dia nggak senang dengan teman-teman ini. Ini ada rahasia, ini akan di YouTube nggak? Oke, ini boleh, saya akan dulu ceritanya. Saya pernah lagi makan di restoran sama teman-teman saya. Terus saya ke kamar mandi sebentar. Agak lama antri ternyata. Tuh mereka lupa kali ada saya di meja makan tuh ya. Pas saya udah menjelang deket ke meja itu, maka ngeliat saya bisa lihat mereka. Mereka ngomongin saya.
yang aneh ngomongin ya. Terus lagi mikir, kok jahat ya? Nih saya lagi, tadi saya duduk situ loh. Maksudnya mereka bisa ngomongin saya. Gimana kalau saya nggak ada di situ? Nah hari itu saya berpikir bahwa, saya perlu merevisi teman-teman saya. Karena hidup saya cuma sementara, paling lama juga mungkin 100 tahun kali ya. Kayak banget ya 100 tahun. Tapi saya pikir teman-teman yang nggak jahat. Gimana saya bisa merasa, saya jadi kayak insecure loh tiba-tiba. Gimana saya bisa merasa aman kalau saya baru ke toilet aja ngomongin, apa kalau saya nggak ada di situ gitu ya. Yang kedua juga pernah sekali lagi, kita lagi rame-rame nih dengan geng yang lain lagi nih. Terus saya emang pendiam sama geng ini, karena di geng ini semuanya bawel. Nih saya ini ya, dulu belum bertobat, saya tuh pendiam banget. Pas setelah bertobat, saya nggak bisa diam. Saya pikir Tuhan, restorasi itu sekaligus jadi suka ngomong gitu. Tapi sama geng ini, saya tuh jadi pendiam. Terus saya bingung, mereka ngomong satu orang. Pas orang datang, mereka diem semuanya. Terus habis itu mereka ngomongin satu orang lagi yang belum datang. Nanti orang itu datang, mereka diem ngomong ganti pembicaraan. Terus lagi mikir, ini kalau orang-orang ini nggak ada, berarti gilirannya mereka nih dia ngomongin. Ada 2 contoh nih ya. Nah ini kan cuma seputar ini ya. Terus lagi mikir, kalau baju aja nih, kita kan baju. Waktu kita umur 12 tahun, 11, 10 tahun, 12 tahun, kita punya style sendiri dong. Tapi udah 14 tahun, 16 tahun, kita ganti dong stylenya. Nah, bukan teman sama dengan baju. Tapi ada masanya, memang ini udah bukan porsi hari ini. Ini adalah hal yang mungkin bukan musim lagi. Ini it was good musim sebelumnya. Tapi sekarang saya perlu teman-teman yang bikin saya tajam, yang bikin saya lembut, yang bikin saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Pada saat saya mulai merevisi teman saya berdoa, dipertemukan dengan teman-teman yang tiap kali orang yang nggak ada, mereka memuji orang tersebut. Si ini hebat loh, dia nggak datang hari ini kerja keras. Ini anak emang teladan banget ya, rajin banget. Kalau nggak kerja, pasti nolongin orang tuanya. Kalau nggak nolongin orang tuanya, rajin di gereja. Emang hebat banget itu orang. Terus gini, this is so amazing. Dulu teman-teman gosipin orang yang nggak. Kali ini muji orang yang nggak ada. Nanti kalau ada teman lagi berikutnya yang nggak datang, situ lagi sibuk tuh, kasihan. Lagi bikin proyek bagus banget. Ini proyeknya gini. Makanya bosnya pilih dia karena dia paling ngerti tuh proyeknya gitu. Hebat ya? I was like, wow. Dan akhirnya ini geng saya sekarang. Seru kan? Kadang-kadang ya, kita nggak mau melepas sesuatu karena kita pikir, nanti kalau nggak ada lagi gimana? Ada hal yang nggak baik kita harus lepaskan agar kita punya ruang untuk yang baik datang. Pertemanan itu juga karena seperti itu. Mungkin mereka belum sadar bahwa menyakitkan sekali untuk gosip atau menjadikan orang lain. Itu bukan cara berteman yang baik. Berteman, membangun, mengangkat, bukan menjatuhkan. Nah, ada satu cerita sebelum saya masuk ke Markus 2, 1-12. Ada seorang, kalau nggak salah Perdana Menteri Malaysia pernah bilang begini, jarang orang sukses di negaranya mereka karena orang iri di sekitarnya mereka. Dia kasih contoh, dia di jalan di pantai, ada orang nyari kepiting. Ini laut, ini pasir, dia taruh cuma batu bentuknya U, tapi U-nya kesannya kosong. Kalau kepiting mau kesana tidak bisa, muter gini lah istilahnya ya. Tapi dia taruh hanya di sisi sini aja, air di sana. Terus orang lapar itu enggak, kepiting nggak bisa ke sana ya? Enggak, kepiting dengar suara air kan di sana. Kepitingnya akan mencoba untuk naik ke atas itu, ke batu-batu atas itu. Tapi tiap kali ada yang mau deket untuk lompat, di bawahnya dijatuhin oleh kepiting yang lain. Kepiting akan saling menjatuhkan agar bukan temannya yang bisa lompat ke pantai kembali ke air. Dan dia bilang, kalau kita nggak hati-hati, kita akan jadi bangsa seperti ini. Nggak mau lihat orang sukses, nggak merayakan orang yang berhasil, nggak bahagia kalau teman lagi jatuh cinta. Dan kita mungkin iri dengan teman-teman yang melakukan pelayanan, atau punya teman-teman atau punya HP baru, atau dikasih sama orang tuanya mobil pinjam yang bagus dan sebagainya. Kita bisa iri hati dan menjatuhkan orang kalau kita menjadi seperti bangsa kepiting yang nggak pernah bahagia kalau temannya hampir berhasil lompat untuk kembali ke laut. Hari ini saya ingin bicara tentang amazing friendship. Ini kerinduan kita semua. Ini kita perlukan dalam pertemanan karena kita tidak hidup untuk sendiri. Kita nggak harus punya pasangan kayak menikah. Banyak Tuhan Yesus nggak menikah. Banyak yang nggak menikah. Apalagi di generasi sekarang. Menikah pun bagus sekali ya. Jangan sampai menolak pernikahan. Tapi
Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana bisa punya teman yang amazing, teman yang baik. Ada sebuah cerita yang akan jadi fokus pada hari ini, yaitu dari kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12 tentang pertemanan, tentang keselamatan, tentang kesembuhan. Saya akan bacakan ya. Matius 2 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, saya nggak ada ya, nambahin dikit biar ini. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Inilah firman Tuhan. Kalau kita melihat kekayaan dari firman Tuhan, kekayaan dari cerita nyata di abad pertama zaman Tuhan Yesus berjalan di muka bumi, kita melihat ada 3 hal yang indah di sini: pertemanan, keselamatan, kesembuhan. Pasti kita merindukan untuk memiliki ketiga hal tersebut. Tapi bayangkan, kenapa teman ini, 4 orang ini bela-belain untuk membawa teman yang lumpuh pergi ke tempat Tuhan Yesus. Pertama, berat loh pasti ya, ini bukan anak kecil, ini pasti berat. Kedua, repot dong. Mereka harus mengangkat, saya nggak tahu udara lagi panas kah, apalagi dingin kah, tapi pasti keringetan juga. Karena dingin juga bawa 50-70 kilo, 100 kilo di atas itu juga berat ya. Kenapa 4 orang ini rela untuk berjuang agar temannya yang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh katanya Yesus Kristus ini? Bisa menyembuhkan, yang buta bisa melihat karenanya, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Mereka dengar kesaksian indah karya Kristus di daerah-daerah lain. Tersiar berita baik ini yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga mereka antusias dan mereka percaya bahwa Yesus bisa. Makanya itu mereka berjuang. Yang kedua, kita harus lihat juga kenapa mereka begitu mengasihi pria ini. Saudara, saya punya teman, kasihan banget, kena virus yang bikin dia lumpuh total. Dari cantik, anak universitas terkenal di Indonesia, 1 hari demam, pusing, terbaring, besoknya nggak bisa bangun. Namanya MS, multiple sclerosis. Mati, batang belakangnya setengah badan nggak bisa gerak. Dari aktif
kemana-mana. Akhirnya cuma jadi, misalnya kalau bahasa Inggrisnya phages, cuma tertidur aja, udah. Mau duduk harus dibangunin sama orang tuanya, nggak bisa, nggak ada tenaga. Jadi hanya kepalanya masih bisa ngomong, di bawahnya semua lemes dan nggak ada tenaga untuk membangkitkannya. Naikin badannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kebayang nggak betapa hidup ini ya rapuh. Kita hari ini bisa sehat, masih bisa kuat, ini anugerah Tuhan. Jadi kita jangan mengambil itu, orang lain juga masih sehat. Enggak, kita nggak pernah tahu orang lain. Nggak peduli orang itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita yang sehat ini, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Nah, saya melihat dia, awalnya pas dia mulai awal penderitaan, dia masih bilang, saya percaya Tuhan akan sembuhkan, saya bersuka cita. Setelah lewat 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dia jadi pemarah. Semua dia udah tahu, dia bisa gerakan dikit, dia bisa lempar barang, ibu bapaknya sambilin dan sebagainya. Dia benar-benar marah dengan keadaan. Karena orang mudah untuk bertahan di awal-awal sakit, tapi udah kelamaan, frustasi, marah, kok 10 tahun gak ada perubahan, sekarang udah tahun ke-15 kayaknya. Dia sedih dan dikecewa dan dia marah. Saya teringat kisah ini. Teman saya dari rumahnya rame, penuh orang-orang, sampai sekarang malah kesana karena dia pasti akan marah-marah, frustasi dan ini. Ternyata sifat kita bisa membuat kita mengundang banyak teman, bisa membuat kita menjadi friends repellent, penolak teman. Ada penolak nyamuk, ada penolak teman. Itu seperti apa? Orang yang tidak menyenangkan, orang yang grumpy, orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit protes, dikit-dikit ngomongin orang, itu gerah kita. Apalagi kita anak Tuhan ya, ruang kita tuh kayak, tidak bisa gitu, nggak tahan lama-lama, kita akhirnya menghindar. Dan dia nanti jadi sepi teman, karena sifatnya dia. Melihat satu orang ini, 4 orang saking sayangnya sama dia, bela-belain pikul dia. Udah tiba-tibanya, penuh, gak boleh nyerah gitu ya. Mereka cari cara, jendela juga nggak bisa masuk karena penuh orang, nggak ada ruang sama sekali. Tapi satu teman ini, MacGyver, ada pernah nonton MacGyver zaman dulu banget ya. MacGyver tuh yang kayak dia tuh pria serba bisa, benar. Dia bisa stuck di mana, alat apa aja dia bisa pakai gitu, pakai apalah, tongkat lah, apalah gitu untuk menyelesaikan masalah. Dia mungkin temennya ini, one of them yang ini, kita nggak sekira, mungkin yang di atas nih, aduh guys, sorry ya, penuh nih ini, gak apa-apa men, gak usah oke gitu. Aduh, apa kita balik aja, besok aja? Gak bisa, kita dari sini udah berjuang, gak harus selesai gitu kan. Lihat tempatnya di dalam ruangan, penuh banget, gak ada ruang untuk masuk, gak ada bisa, permisi boleh gak masuk? Gak boleh, enak aja, kita udah dari pagi nih gitu. Jadi gak ada tempat untuk masuk, mereka gak menyerah. Mungkin salah satu lihat, bentar dulu, itu tempat Yesus tuh dikasih ruang dikit tuh biar dia ada udara tuh, agak-agak kosong tuh depannya dia. Itu dari sini 5 meter, 7 meter, dia ukur mungkin ya, dia ahli matematika mungkin ya, dia ukur jarak 5 meter, 10 meter, oke, berarti ke kiri 7 meter, ke sini 10 meter, oke, ya rasionya, oke, siap, ayo kita naik ke atas, dia bisa ukur, ntar coba kita bongkar, itu dulu, 7 meter, 5 meter, nih ngarang-ngarang ya, ini menghayal, tapi sepertinya, karena kenapa? Kok bisa ya, dibongkar persis di atas Tuhan Yesus, pasti dipikirin dengan baik-baik dong, ukurannya, iya kan? Saking mereka peduli dan pintar dan tidak menyerah, mereka membongkar atapnya orang demi ketemu Tuhan Yesus. Mereka masih di atas, cuma dia doang yang turun karena cuma ada space yang kecil di depannya doang. Mereka turun pakai tali hati-hati biar persis orang masih bingung tiba-tiba kayak Yesus mengajarkan, jadi Bapak saya di surga, tidak ada lampu cahaya dari luar. Wah, bukan surga, bukan. Ada yang mau nurunin manusia. Dia turun kan? Turun. Kebayang gak? 4 orang di atas gini. Pelan-pelan, awas lu jatuhin dia loh, sakit lagi loh, udah sakit tuh. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan gitu. Turun. Dia kayak, Andy bos, aman. Shalom, maaf ya ganggu ya, maaf Pak Guru, maaf ganggu gitu ya, mungkin ya. Nanti juga pasti kayak, teman saya nih gitu, gak menyerah. But can you imagine punya teman kayak gitu, yang cerdas, yang punya hati lembut, yang mencintai, mengasihi, dan mau berjuang untuk kita. Dia bilang, no, kita berempat sering main bola sendirian, kamu cuma nonton di samping merayakan kami. No, one day kamu juga ikut main bola. Kami berempat suka naik pohon, kamu di bawah cuma nungguin kami merayakan kami. Nggak, one day kamu akan naik pohon. That is a friendship. Saya senang, saya juga mau kamu senang.
Saya sekarang merasakan ini, saya mau kamu merasakan ini. Enggak cuman egoisnya kita sendiri, tapi mau berbagi untuk orang-orang lain. Kebayang gak saat mereka melihat pas ini kayak ini lagunya mungkin Mission Impossible ya. Mission Impossible gimana sih, lupa. Iya kan? Tiba persis di posisi, terus yang jadi mati-mati gini. Pintar gimana ya? Pas gitu. Mereka di atas cuma nungguin aja. Ini tahu siapa nih? Ini momen berharga banget. Karena 4 orang senang misinya berhasil. 1 orang merasa dicintai dan dikasihi, berada di hadirat Sang Juru Selamat. That is amazing friendship. Teman yang berjuang dengan kita. Apa yang terjadi setelah itu? Kita akan bahas sebentar lagi setelah ikan yang satu ini. Ada kata-kata terkenal seperti ini. Show me your friends, and I'll show you your future. Tunjukkan siapa temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Ini menarik, karena ada membuktikan bahwa kalau kita berteman dengan pembisnis. Saya pedagang waktu SD sama SMP, ibu saya beliin saya kayak di Mangga 2 lah, atau di Pasar Atom di Surabaya. Itu tuh pensil, bolpen, semua ibu saya tuh emang bener-bener dia belinya banyak. Dan ini setahun ya, nggak bisa minta lagi ya. Dikasih banyak box-box gitu. Saya lagi mikir, ini kan banyak banget. Saya cuma perlu ya ada 2 lah, saya kasih nama, 2 kasih tip X, kasih kode. Saya jual buat beli jajan. Dan saya dagang dari masa kecil. Saya ketemu sama beberapa teman-teman pedagang di sekolah juga, dagang bolpen lah, dagang mereka bikin kayak ukiran-ukiran dari clay mask yang warna putih, bentuknya balet gitu, dikasih warna-warna pipi gitu. Mereka kan dagang, kita jual, ada jual makanan lah, ada jual apa, beberapa dari kita. Nah, saat saya bergaul sama pedagang di kelas, jiwa dagang saya tinggi. Dijarin, Tris, belinya kamu agak turun dikit daripada harga di toko, ya orang beli dari kamu aja. Kedua, kamu harus hitung, kalau yang ini kan nggak ada di toko, kamu boleh naikin, jadi nanti kamu marginnya dari yang ini biar orang pikir kamu murah. Nah, jadi dagang oleh teman-teman pedagang di sekolah SD. Sih, kalau kita mau menjadi pelukis yang bagus, hangatnya sama pelukis-pelukis. Kalau kita mau jadi atlet yang jago, yang bagus, kita hangat sama atlet, karena pasti dia akan latihan lah, dia akan mulai minum, jangan makan nasi, nanti lemes loh, karena gulanya naik, spike, terus turun, drop, nanti lemes kita, jangan. Kita harus banyakin protein, atau banyakin sayur atau apa. Kita kan belajar tekniknya. Kita pengen jadi apa? Hangout lah, bergaul sama orang-orang seperti itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, tapi pergaulan yang baik menyingkirkan kebiasaan yang buruk. Karena kebiasaan yang buruk tidak bisa dihilangkan, hanya bisa disingkirkan, digeserkan dengan kebiasaan yang baik. So, pertemanan kita sangat penting sekali. Maka itu kita harus tahu bahwa teman kita ada 3 circle kalau saya boleh sampaikan. Acquaintance, teman banyak. Hai, bye, nggak tahu siapa, nggak tahu ulang tahunnya kapan, nggak tahu dia anak keberapa. Tapi kalau dia tahu, oh tuh anak SMA ini, oh anak kuliah dari sini, kita tahu lah. Hai and bye. Tapi ada friend. Nih friend nggak tahu lebih dekat lagi nih. Tahu dia ulang tahunnya 1 hari setelah aku. Karena kita suka bagi kue gitu. Atau saya kenal tuh, dia tuh kakaknya si ini, adiknya si itu. Kita kenal lebih dekat lagi. Tapi ada namanya close friend. Nah, saya tuh nggak suka bilang best friend. Kenapa? Emang dia terbaik, cie. Kayak sedih banget. Tapi kalau dia best friend, berarti ada yang nggak best dong misalnya dia gitu kan. Kayak misalnya close friend. Close friend itu teman dekat, teman yang kita percayai, teman yang kita tahu bahwa dia boleh tahu banyak rahasia kita. Inner circle-nya kita, orang terdekatnya kita. Tuhan Yesus punya teman banyak. Ada masa dia ribuan orang duduk mendengarkan dia. Artinya, yang kenal dia banyak loh, acquaintance-nya banyak. Orang yang kenal dia banyak, yang dia mungkin kenal dia, itu pernah ikut KKR saya tuh waktu di kota ini, itu mungkin dia ingat. Of course dia ingat semuanya, dia Tuhan. Tapi, dan dia menciptakan mereka semua. Tapi, dia memilih loh, dia punya ada 72 orang yang ikut dia dekat banget. Ini murid-murid yang lebih luas lagi ya, bukan murid-murid terdekatnya dia. Tapi dari 72 orang itu, dia punya 12 orang yang lu lagi gitu selama 3 tahun. Dari 12 orang, hanya 3 orang yang dia bawa ke gunung Transfigurasi. Dari 3 orang, hanya 1 yang GR bilang, aku adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Gitu. Nah, artinya apa? Kita boleh loh punya banyak teman,
acquaintance, orang yang kita kenal. Tapi semakin berkualitas, semakin dikit yang kita taruh pilih yang tepat untuk jadi inner circle-nya kita. Siapa yang kita percayai, maka harus melewati proses seleksi. Ini kayak Indonesian Idol ini, atau kayak menjadi sahabat Tracy Trinita. Kamu kalau saya lagi kasus ini kamu gimana? Kita kayak interview orang gitu, kayak kita mencari tahu, kita berdoa kepada Tuhan, mencari tahu gimana caranya kita bisa mengenal mereka dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu kita untuk mengenal mereka dan menjadi teman yang baik bagi mereka. Teman saya bilang gini, Trace, susah banget mencari teman. Terus saya bilang, sebelum mencari teman, jadilah teman yang baik. Jadi teman yang baik dimulai dari kita. Kalau saya sekarang ini merasa gini, saya mau jadi teman, mau punya teman. Kalau saya mencari, saya ingin punya teman yang terbaik itu seperti apa? Setia, rajin menolong, bisa dipercaya, mendoakan, bisa kalau ngobrol seru. Ini sebelum saya mencari orang itu, saya mau jadi orang itu dulu. Semua ciri-ciri teman yang saya rindukan untuk saya miliki sebagai sahabat saya, I want to be that person. Jadi dulu sebelum menemukan orang yang mirip dengan kita, yang kita rindukan untuk bisa berteman dengan baik. Ada sebuah proses dan juga ada proses pengampunan karena manusia bisa salah. Nggak sengaja berbicara, nggak sengaja bersikap, kita harus selalu mengampuni. Dan jangan, karena nggak ada yang sempurna, teman pun nggak ada yang sempurna. Tapi ada satu cerita yang menarik di Yohanes 5 ayat 2-8, tapi saya ingin fokus kepada yang terakhir. Ada seorang lumpuh, ini orang lumpuh juga nih. Ini kontras dari cerita sebelumnya. Orang lumpuh ini selama 38 tahun duduk di sana, meminta kasihan dari orang-orang. Di sana ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh, semua orang sakit menunggu di sana. Karena di kolam Siloam ini, kalau lagi bergetar karena gempa bumi, itu artinya keajaiban terjadi. Mereka semua akan berlari, lompat ke kolam, akan sembuh. Itu mereka percaya. Nah, pada saat Tuhan Yesus ada di situ ada orang yang 38 tahun telah lamanya sakit, di ayat ke-5. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Nih ya, jawab orang seperti itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dengar ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Akhirnya kejadian terjadi karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara bayangkan, 35 tahun gak ada temannya lah. Artinya apa? Ada satu pribadi dia yang mungkin tidak berkenan bagi banyak orang. Karena gak semua orang di situ adalah orang sakit. Pasti ada temannya orang sakit, atau orang lagi lewat kayak contoh namanya ABC. Lagi gempa bumi tuh. Lagi gempa bumi itu juga gue yang harus ya. Mau angkat nggak? Kasih kamu sendiri gitu. Kok nggak ada yang ingat dia? Kok nggak ada yang peduli sama dia? Kok nggak ada yang mencoba untuk membawa dia lebih dekat kepada kolam atau ceburin dia sekali ke kolam dan bisa siapa tahu keajaiban terjadi? Apakah karena sifatnya dia yang membawa orang-orang jadi kayak kalau dia agak malas ya, grumpy, kasar. Ini aja ditanya Tuhan Yesus, maukah kamu sembuh? Komplain. Ya kan? Ini komplain loh. Kalau tuh maukah engkau sembuh? Aku kan jawabin, mau banget Tuhan Yesus. I know you famous gitu kan. Kalau ketemu orang di buka kamera, I know you, I saw you on YouTube gitu kan. You're famous gitu. Ini kan orang tahu siapa dia. Dengan karismanya pasti mukanya menyala-nyala gitu ya. Dengan murid-muridnya di belakangnya gitu kayak dengan kayak Marvels gitu ya. Tapi Marvelsnya Alkitabiah gitu. Tapi buktinya orang-orang melihat dengan Tuhan Yesus datang dengan murid-muridnya, dengan semua kayak gitu. Dia masih komplain loh. Iya, aku tuh nggak ada orang nih, murid-muridnya dia masih komplain ke orang yang belum dia kenal. Yang nanya, maukah kamu sembuh? Sifat kita bisa menjauhkan orang. Grumpy, gampang komplain. Sifat buruk-buruk kita tuh bisa menjadi penolak teman. Nyamuk aja segan apalagi teman dekat sama kita. Maka dari itu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan
memurnikan, memulihkan, dan merestorasi apapun kerusakan kita, termasuk pertemanan. Dibandingkan antara dua orang yang sama-sama paralyzed, satu orang disukai oleh 4 temannya sampai mereka rela bawa dia sejauh itu dan mencari cara agar bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Satu orang lagi udah ditanyain mau sembuh, malah masih protes dengan keadaannya. Sampai Tuhan ulangi sekali lagi, bangun, berdiri, jalan. Hal yang sama. Tapi yang satu lagi Tuhan bilang, dosamu telah kau ampuni. Pertemanan yang indah membawa kita kepada pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Ada orang pernah bertanya kepada saya, orang sakit, orang cacat, itu salah siapa ya? Saya nggak bisa bilang salah siapa. Saya harus kembali pada firman Tuhan. Yohanes 9 ayat 1 dan 3 berbunyi seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sekalipun keadaan kita mungkin belum baik, kita masih dalam banyak sekali masalah, kita punya banyak kekurangan, kita punya rasa minder, kita punya kekurangan secara fisik, secara mental, secara spiritual, secara finansial, secara relational. Kita bisa mengalami restorasi dari Tuhan. Terkadang restorasi datang dengan keajaiban Tuhan, terkadang melalui pertemanan, melalui banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tapi di Yakobus 5 kita diingatkan bahwa dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, menurut saya sebagai penutup, kehebatan dari pertemanan bukan karena kita kaya atau miskin. Saya punya teman orang kaya, kita turun bersama-sama dia, orang sangat kaya, punya pesawat pribadi. Kita rame-rame diturun dari pesawat, landing, HP saya bunyi, banyak teman masuk, nanya-nanya ke makan nggak, mau ini nggak, mau ini nggak. HP dia sepi, nggak ada message satupun. Saya kaget, karena kita pikir orang kaya, pintar, artinya temennya banyak dong. Sepi HP-nya, sepi beneran. Saya punya teman-teman orang biasa aja naik motor atau jalan kaki kemana-mana, naik kendaraan umum, itu masih banyak pesan-pesan masuknya. Ada satu teman saya orang kaya lagi, saya disuruh manggil Roh Kudus, Tracy, saya bukan Tracy, message orang ini bukan, tapi saya ada rasa di hati saya harus message orang ini. Saya bilang, aduh mas, Tuhan Yesus, bilang dia deh gitu. Karena kalau saya message dia akan ngirim pesan panjang banget lah gitu, dan makin komplain lah hidupnya dia lah gitu. Dia lebih capek banget, gak bisa denger deh gitu. Tapi disuruh sama Tuhan, ya nurut lah walaupun gak pingin. Hai bla bla bla, apa kabar? Dan beneran doain dia, I'm praying for you. Dia nangis, dia bilang, aku nangis sekarang karena ini pesan pertama aku di WhatsApp setelah 3 minggu gak ada pesan masuk. Orang kaya, rumahnya gede, banyak mobilnya, 3 minggu gak ada pesan masuk. Ini saudara yang banyak pesan masuk tapi gak pernah reply message, tolong ya sadarkan diri Anda bahwa banyak orang merindukan, penuh seperti inbox Anda ya, tolong sadar. Artinya pertemanan itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan, God's grace and God's gift. Kita bersyukur punya teman, jaga pertemanan kita. Kita bersyukur diberikan oleh Tuhan kepercayaan untuk punya pengaruh bagi orang sekitar kita. Mungkin kita nggak bisa beri banyak, tapi doa kita untuk mereka, sukacita kita, mendengarkan mereka, mengcek on them every few days, investasi kita kepada mereka. Di era di mana banyak kepalsuan di dunia ini, di era orang merindukan orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh, orang yang tidak menggunakan kita untuk hal yang sia-sia, kita bisa berikan karena kita punya Tuhan, sahabat sejati kita. Kita telah ditebus oleh darah Yesus, kita telah diubahkan oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita, hati kita, tenaga kita, tubuh kita, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita
kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita dengan cara yang sehat. Banyak orang nggak mau berteman karena minder. Kita mau minder apa? Apa kita minder yang kita emang nggak punya? Semua pinjaman dari Tuhan kok. Tampang kita, kekayaan kita, semua ini milik Tuhan loh. Milik Tuhan semuanya. Jadi kalau Anda merasa minder karena Anda nggak punya apa-apa, betul Anda nggak punya apa-apa. Semua milik Tuhan. Tapi jangan minder. Anda dipinjamin kok. Boleh pakailah dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. So, pertemanan adalah sebuah kasih karunia anugerah dari Tuhan. Peliharalah. Bentuk pertemanan yang sehat. Sehingga nanti kita tua. Saat gereja ini merayakan 100 tahun, gereja ini, kita bisa punya teman-teman kayak teman yang baik. Teman yang baik yang kita telah jaga dengan sebaik-baiknya. Tapi yang indah dari 4 orang ini, mereka melihat sahabatnya bukan cuma bisa sembuh kakinya, jiwanya pun sembuh. Diselamatkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita pun juga punya pertemanan yang sama. Di gereja ini, Anda akan bawa teman-teman Anda, agar mereka pun, mungkin Anda nggak perlu bongkar ini, jangan dibongkar ya, Anda bisa masuk dari pintu sana, nggak akan ditutup pintunya. Jadi bawa teman-teman Anda, nggak perlu digoyong, bisa juga dipegang aja tangannya atau ajak aja. Biarlah mereka juga bertemu dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus di tempat ini, agar mereka diselamatkan, disembuhkan, dan diubahkan. Sebelum saya bertobat, semua teman saya bilang I'm a grumpy person. Tahu nggak grumpy itu apa? Apa kayak nama so grumpy. Pas saya bertobat, saya pikir oke, udah terima Tuhan Yesus, saya nggak tahu lagi perubahannya apa. Ya, terus saya cerita di ibadah pertama, saya tiba-tiba makan sayur, saya tuh benci sama sayur. Saya jagonya, tahu nggak nasi goreng sayur yang orang iris tipis-tipis, wortel lah, sayur apa di nasi goreng, saya bisa pilah-pilah. Sampai ini sayurnya segini, nasinya terpisah, nasinya bersih, nggak ada sayur. Jagonya, dari kecil nggak suka sayur. Saat saya bertobat, tiba-tiba selera makan diubahkan oleh Tuhan. Jadi rindu, tiba-tiba kayak berapa hari kemudian, kok pengen makan salad ya, pengen makan sayur ya. Itu paling saya benci dari kecil. Karena saya pernah makan sayur di omakase. Tiba-tiba lagi mau gini, ada kayak halo gitu, halo penghuni lain gitu. Itu abis amdang nggak mau lagi. Nah itu saya nggak pernah mau sayur, tapi Tuhan pulihkan pertemanan saya, Tuhan pulihkan. Saya dulu gagap dan saya dulu pemalu, sekarang nggak bisa berhenti ngomong. Terus saya juga banyak suka sayur dan masih banyak lagi hal-hal yang Tuhan pulihkan. Anda semua akan mengalami restorasi. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin Anda akan seperti Tuhan kita. So, maka dari itu, jadilah that amazing friends sebelum Anda bertemu dengan orang-orang yang amazing like you. Pertemanan yang mereka alami membawa kedewasaan iman, membawa pertemanan yang menjadi jauh lebih indah pada sebelumnya, karena berlima mereka sekarang bisa manjat pohon, bisa main bola, bisa lari kejar-kejaran. Dan 4 orang itu bilang, brothers, senang banget kamu sembuh dan bisa jalan dengan kami semua. Ini kerinduan kami untuk kamu semakin baik. Suatu hari nanti kalian akan punya teman-teman yang seperti itu. Teman-teman yang bilang kayak, jangan sedih ya diputusin. Yuk kita bergaul yuk. Jangan sedih ya kerja lagi banyak ini. Yuk saya bantuin kamu bikin tugas kamu biar sudah selesai. Kamu lagi depresi, jangan depresi yuk. Kita lihat pemandangan indah. Walaupun mungkin pantainya di Anyer kurang menarik atau apa, tapi yuk kita refresh mata. You will have that kind of friends yang akan membawa kita naik dan bukan turun, dan bawa kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengalami restorasi dan dipulihkan luar dalam. So I hope and pray kita semua punya pertemanan seperti itu. Dan biarlah pertemanan tersebut dimulai dari gereja ini, di ruangan ini. You are best friend for life. Dan muliakan Tuhan dengan pertemanan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kisah yang kami sering dengar dari masih kecil. Kisah tentang seorang 4-5 orang yang begitu saling mengasihi, dan 4 orang memperjuangkan temannya agar dia pun juga bisa sembuh, bisa pulih dan bisa berjalan seperti mereka. Tuhan, betapa indahnya pertemanan seperti ini. Pertemanan yang tanpa batas, pertemanan yang memperjuangkan teman yang lagi susah, yang lagi sulit untuk bisa setara dengan mereka semua, untuk bisa melakukan hal-hal yang mereka bisa lakukan bersama-sama. Tuhan, kami belajar banyak hari ini tentang pertemanan yang indah. Karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah,
membawa kami semua bisa menikmati pertemanan demi pertemanan. Kami tahu kami pun tidak sempurna, kami melakukan banyak kesalahan. Tuhan ampuni kami semua. Dalam kami berteman sebelum-sebelumnya, mungkin kami belum tahu seni berteman. Kami nggak tahu bahwa kami harus mengampuni, kami harus berbuat baik, kami harus mengasihi dengan tulus. Kami harus mengangkat teman kami, membantu mereka menjadi orang-orang yang cemerlang dalam hidup mereka. Ampuni kami semua. Tapi mulai hari ini Tuhan, sebelum kami bertemu dengan orang hebat, kami mau jadi teman yang baik bagi orang lain. Kami mau jadi teman yang setia, teman yang mendoakan, yang mendukung, yang merayakan, yang menangis dengan yang menangis, merayakan dengan yang merayakan. Kami mau menjadi teman yang tulus hatinya dan murni pikirannya. Tuhan berkati kami semua Tuhan dengan pertemanan yang baik, biarlah kami pun juga diberikan pertemanan yang sehat, yang baik, yang mendukung kami dalam setiap musim di kehidupan kami. Kami mau memuliakan Tuhan melalui pertemanan kami, melalui pembicaraan kami sehari-hari. Biarlah teman-teman yang Kau pilih untuk kami dekat Tuhan menjadi besi mengasah besi, menjadi teman yang saling menginspirasi, teman-teman yang berjuang bersama untuk maju, untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan cemerlang di masa depan. Tuhan, terima kasih untuk pemulihan akan pertemanan kami. Sungguh-sungguh dikasih karunia Tuhan yang kami nikmati, dan kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, terjadi restorasi dari pertemanan yang terputus atau pertemanan yang hancur cuma karena kesalahan, salah pengertian. Kami berdoa untuk restorasi dari Tuhan. Kami mau mengampuni dan kami mohon diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah teladan hidup kami, pertemanan Tuhan dengan murid-murid Tuhan, maupun bagaimana Tuhan merestorasi kami sehingga kami bisa berteman dan menjadi anak-anak Allah Bapa. Kami syukuri, dan biar mulai hari ini Tuhan kami belajar untuk menghargai hal-hal kecil yang teman kami lakukan, merayakan semuanya sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang memberikan teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berharap tidak ada yang kesepian, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang hilang harapan, tidak ada yang merasa tidak punya teman di ruangan ini. Kami mau semakin dekat, semakin menjadi milik Tuhan bersama-sama. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat berteman. Shalom. Shalom. Mukanya masih mencerna. Saya percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya. Asik, puji Tuhan. Terima kasih Kak Tracy untuk value dan firman Tuhan yang telah disampaikan. Teman-teman semua, sebentar kita yang akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa dulu sebelum memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat isi hati Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah Tuhan sampaikan melalui hambanya Kak Tracy. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan hari ini di tengah-tengah kami. Terima kasih juga Tuhan buat segala berkat yang Tuhan beri buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hal itu Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Mengucap syukur dan kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari memberi dengan sukacita teman-teman. Come on. Kuasa dan Raja mulia menyatu musuh di laut putih. Kuasa dan Raja mulia
Siap, bagus. Oke. Aku mau mulai dulu, mau nanya. Siapa yang kemarin nih Jumat Sabtu ikut live conference nih kemarin? Yang ikut angkat tangan. Seru banget ya teman-teman ya. Nanti kalau ada event-event gereja lagi, tolong ikut ya teman-teman ya. Kita ramaikan, kita dukung. Oke, aku mau bacain beberapa pengumuman hari ini. Yang pertama, terima kasih buat Kak Tracy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Tracy dan Ainan dan dimanapun berada. Juga buat teman-teman Energize yang udah melayani depan, belakang semua, terima kasih buat teman-teman semua. Lalu buat minggu depan tanggal 19 Oktober lagi nggak benar. Udah move on ya ke Desember lagi ke November ya, sorry. 19 November kita akan beribadah kembali di jam dan tempat yang sama ya. Ayo kita sama-sama tetap beribadah lagi minggu depan. Ajak teman ya, tadi seperti Kak Desi bilang, kalau kita tahu teman-teman yang belum ada tempat ibadah lagi galau, aduh pusing nih, nggak tahu dia mau ngapain, ya udah ajak sini nggak apa-apa ya. Terus untuk yang pendataan ulang ada yang kalau yang belum ngisi melalui link atau QR code, boleh ya teman-teman diisi. Kalau di grup gede tadi aku udah info, boleh diisi teman-teman. Jadi biar kita dapat data yang terupdate nih buat teman-teman semua. Lalu seperti biasa yang belum follow Instagram Energize ya, aku rasa sih udah ya kita ya. Tapi kalau yang belum tolong ya di follow ya, tolong. Biar teman-teman tahu nih ada info-info yang kalau ada kayak olahraga atau kayak hari ini itu share-nya bicara siapa, jadi bisa tahu teman-teman. Lalu yang berikutnya, apakah ada jiwa baru hari ini? Kalau ada boleh angkat tangan atau ya boleh angkat tangan. Oh iya, apa teman-teman, bagus. Teman-teman yang setia. Mana? Lalu yang terakhir teman-teman, tadi ada tambahan dari Kajon yang pengurus pelayan yang belum menandatangani surat komitmen ya. Jangan pulang dulu ya, ntar abis kelar kebaktian stay dulu. Nanti semua pengurus dan pelayannya. Nanti ke Kajon ya. Ya langsung ke Kajon. Yang udah ngisi juga tetap kita stay dulu, ada yang mau Kajon. Oh gitu, ada tambahan dari Kajon buat berarti semua yang udah ngisi atau belum stay dulu ya. Oke, itu aja teman-teman pengumuman hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah hari ini. Oke, yuk mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa sama-sama berkumpul Tuhan di tempat ini dengan selamat dan kekurangan serta apapun. Makasih buat perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan daripadamu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini, sehingga boleh tetap terus beraktivitas juga dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau mendoakan beberapa topik Tuhan. Terima kasih untuk Kak Tracy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik hari ini, tadi pagi, dan juga kemarin waktu conference juga Tuhan. Tuhan berkati beliau, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkati pelayanannya, usahanya, Tuhan buat berhasil, dan apapun yang Tuhan percayakan di hidup beliau, aku percaya Tuhan yang akan terus menambahkan, dan Tuhan yang akan membukakan lagi hal-hal yang Tuhan akan percayakan kepada Kak Tracy ke depan. Terima kasih Bapak, berikan beliau terus kesehatan, kekuatan, sehingga boleh beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan kuat dimanapun berada. Berkati Tuhan pelayanannya juga di Bali, Tuhan berkati, dan apapun yang dipercayakan ke depan. Juga untuk teman-teman Energize Tuhan yang udah mengambil pelayanan hari ini, Tuhan berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan juga buat mereka, keluarganya, Tuhan yang cukupkan semua Tuhan kebutuhan mereka. Dan aku percaya Tuhan yang buat berhasil dalam studi, pekerjaan, kuliah, dan apapun yang Tuhan percayakan hidup mereka. Terima kasih Bapak. Juga buat teman-teman Energize People Tuhan, buat kami semua, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan juga, minta hikmat-Mu dalam mulai besok kami beraktivitas kembali, dan setelah meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau mengandalkan Kau dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa jadi teman yang baik, untuk bisa membagikan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima
Terima kasih Bapak juga buat gereja Batu Tulis Tuhan, buat Om Peter sebagai gembala, Tuhan berkati beliau, berkati istri kedua anaknya, berkati pengembalaannya biar boleh bersinergi Tuhan dengan semua ketua-ketua departemen, semua pelayan, semua yang terlibat di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat Om Peter, Tuhan yang berhikmat buat beliau sehingga kami bisa sama-sama bersinergi untuk membangun gereja ini. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan, berikan kesehatan kekuatan buat kami, buat orang tua kami, buat semua yang ada di tempat ini Tuhan. Aku percaya perlindungan penyertaan Tuhan juga sempurna buat kami. Juga secara khusus Tuhan berdoa buat nama-nama yang sudah kami tulis di VIP list Tuhan. Kami tahu kami rindu Tuhan untuk nama-nama ini yang belum percaya Tuhan. Kami rindu suatu saat juga mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi Tuhan. Minta hikmat kalau momennya tepat Tuhan, biar kami berani juga untuk menyampaikan dan memberitakan kabar baik ini Tuhan buat orang-orang yang kami tulis di VIP list, mungkin buat teman-teman kami yang lain juga Tuhan yang kami tahu belum kenal Tuhan juga. Terima kasih Bapak. Buat bangsa dan negara ini juga Tuhan berkati. Tahun depan ada pemilihan presiden dan yang lainnya juga mungkin Tuhan, biar Tuhan yang melindungi, Tuhan putus semua calon, semua kami juga Tuhan. Bangsa Indonesia ini biar kalau boleh semuanya baik, nanti ada masa politik biar bisa berjalan dengan lancar dan baik Tuhan, dengan aman, sehingga kami bisa memilih juga dengan suasana yang kondusif juga. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau melanjutkan aktivitas kami atau mau yang langsung pada masing-masing, biar Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menutup bungkus kami sehingga kami boleh sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, boleh pulang kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, kebutuhan kami, masa depan kami dalam tangan-Mu. Kami mau terus belajar mengenal Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama aku ajak teman-teman untuk mengangkat tangan untuk menerima doa berkat. Energize people dan semua kita yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan tadi sebelum engkau dipercayakan Tuhan untuk memiliki teman-teman yang amazing. Mari kita semua sama-sama dengan gigih dan tekun untuk menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang punya hati kepedulian dan kasih kepada sesama. Maka Tuhan akan kirimkan kita orang-orang pertemanan-pertemanan yang baik, yang akan menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dengan menerima kuasa dan kasih penyertaan Allah kita, Allah Bapa, dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para salehnya. Adapun seluruh berkat ini kami terima dengan ucapan syukur dan penuh iman, dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya. God bless you.